Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Minggu tanggal 23 April tahun 2023, hari kedua Lebaran. Ya, sekali lagi pada hari yang fitri ini kembali Dewani Duren mohon maaf bila ada kata atau ucapan kami yang selama ini kurang berkenan di hati teman-teman. Ya, intinya ya mungkin kami tidak sengaja atau ada yang merasa tersakiti. Sekali lagi kami sekeluarga mohon maaf. Ya, oke teman-teman. Kemarin saya membaca tulisannya Shifulin Shinki. Sangat menarik ini. Ya, sangat menarik sekali karena beliau mengatakan bahwa berkebun durian itu harus memadukan teknologi. Ya, ketika ada yang bertanya apakah mereka akan adopsi teknologi dari China. Jadi kemarin itu intinya Mr. Lin itu berkunjung ke Hainan. Ya, Hainan, di sana ada kebun durian, kami lihat di foto yang diupload. Kemudian juga ada buah naga. Nah, ada yang bertanya kedepannya seperti apa. Jujur teman-teman, kalau soal teknologi Cina luar biasa dan kita harus banyak belajar kepada mereka. Malaysia pun juga seperti itu. Ya, secara ilmu pengetahuan, ya, cara berkebun durian Malaysia sudah bagus. Tetapi secara teknologi ini, jadi saling bisa adopsi. Nah, intinya begini teman-teman. Jadi jujur saja, saya sendiri masih sangat prihatin, yang sangat prihatin ketika banyak yang mengatakan bahwa berkebun durian ya gini-gini aja deh. Kita tiru pola nenek moyang kita. Tidak ada yang salah, teman-teman. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa zaman dahulu kala itu teknologi tidak seperti saat ini. Jadi masih banyak di antara teman-teman yang tidak mau ribet. Ngapain sih ribet-ribet berkebun durian dan lain sebagainya? Ngapain sih harus begini dan lain sebagainya? Dan saya sendiri juga sangat menyayangkan, ya, banyak sekali YouTuber, ya maaf, itu membagikan ilmu berkebun, tetapi dasar-dasar ilmu pengetahuan berkebun yaitu pertanian tidak kuasai mereka. Ya, tidak kuasai mereka tidak menguasai, akibatlah ini konyol, akhirnya banyak yang meniru. Ya, banyak yang meniru. Nah, konyol, mereka juga tidak ngerti apa itu pupuk mikro, apa itu pupuk makro, apakah tanaman itu memerlukan makanan, mereka nggak ngerti. Banyak sekali YouTuber yang tidak mengerti ini. Dan mereka membagikannya secara luas. Karena itu pada kesempatan kali ini, ya, kami mengajak, ya, kepada teman-teman, ya, para YouTuber, kalau berbagi itu ayo, ya, kita didik masyarakat Indonesia itu dengan ilmu, dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dari mana ilmu itu kita dapat? Kita harus belajar, teman-teman. Ya, kita harus belajar. Banyak sekali sumber, ya, di Mbak Google itu kalau kita mau pelajari banyak sekali. Kalau teman-teman, ya, secara jujur mau, ya, para YouTuber itu mau belajar ilmu pertanian, belajar channelnya apa itu penyuluh pertanian, itu bagus. Ya, itu adalah dasar ilmunya di sana. Jadi, ketika nanti membagikan, ya, membuat video kemudian dibagikan, itu ada dasar ilmunya. Nah, tujuannya apa? Supaya perdurian kita maju, teman-teman. Kalau di Malaysia itu hampir setiap bulan mereka ada seminar. Dan semua orang tahu yang membawakan seminar itu bukan orang sembarangan. Ya, beliau seorang ahli yang sudah hampir 25 tahun berkecimpung di dalam durian dan semua orang tahu
bagaimana perdurian di Malaysia itu seperti apa. Nah, tetapi sayangnya saya jujur teman-teman ya, saya merasa prihatin ya, prihatin karena perkembangan durian di Indonesia sampai hari ini pun itu masih begitu-begitu aja. Karena memang pertama dari pemerintah sendiri juga tidak ada campur tangan ya, tidak ada campur tangan. Kemudian di sisi lain ya, orang bebas membuat channel. Ya, channel. Kalau kami teman-teman ya, tujuan kami membuat channel YouTube itu bukan untuk komersial, bukan saya mencari sesuatu dari YouTube, tidak. Tujuan kami adalah murni ini ingin berbagi. Tetapi ilmu yang kami bagikan itu berdasarkan pengetahuan, ilmu pengetahuan pertanian, bagaimana ya tanaman itu memerlukan makanan. Ya, bagaimana tanaman itu supaya sehat? Itu ada alasan-alasan yang kami kemukakan. Nah, sayangnya ya banyak sekali di antara YouTuber ini ya. Saya bukan saya cuma mengajak, ayo kita ajak masyarakat Indonesia itu berkebun secara secara dasar ilmunya ada. Tidak sekedar misalnya ini begini aja, enggak. Nanti kalau kita tanya, misal ini saya tanya, tahu nggak kamu nutrisinya apa saja? Mereka pasti nggak bisa jawab. Dan celakanya banyak yang mengikuti. Ketika kami ajak ya di channel kami ajak, ayo berkebun secara ilmu pengetahuan, banyak yang walah kenapa sih kok ribet amat? Kenapa ribet amat? Kalau kita nggak mau ribet teman-teman. Sekarang ini kita nggak mau ribet, kita nggak mau belajar, belakangnya nanti ribet. Dan sudah faktanya sampai hari ini kita mencari durian yang berkualitas di Indonesia sulitnya minta ampun. Permintaan banyak, tetapi ya untuk mendapatkan durian yang baik, tanaman yang tumbuh dengan baik, sehat, itu masih bisa dihitung dengan jari. Kami sering mengatakan berulang-ulang bahwa hanya 5% pekebun di Indonesia yang benar-benar menerapkan ilmu pengetahuan dalam berkebun, yang 95% tidak sama sekali. Nah, yang punya kontribusi siapa? Salah satunya adalah kita ini, termasuk kami ya, termasuk teman-teman. Kalau kita menyebarkan ilmu tetapi tanpa dasar pengetahuan yang baik. Dasarnya adalah apa? Berkebun durian, pertanian. Ilmunya adalah ilmu pertanian. Ya, ilmu pertanian apa? Ya, teman-teman bisa cari. Nah, ini harus teman-teman ya. Ada salah satu teman saya mengatakan begini. Kenapa saya tidak Mas, kenapa saya tanya? Kenapa tidak mau berbagi membuat YouTube? Beliau mengatakan sederhana, saya takut Pak, kalau apa yang saya kemukakan itu salah, nanti diikuti yang orang banyak, ya dosanya saya nanggung. Benar teman-teman, benar ya, hati-hati. Jadi kita bikin YouTube itu kalau sampai dicontoh, ya kemudian nggak benar, itu dosanya kembali kepada yang membagikan. Makanya teman-teman ya, kami ya di Wani Durian selalu berhati-hati dalam membagikan secara ilmu itu. Sebelum dibagikan itu kami coba dulu teman-teman. Jadi kami tidak sembarangan. Nah, selama ini kami menciptakan SOP itu vegetatif karena memang kami sudah pernah mencoba dan hasilnya teman-teman bisa lihat. Tetapi yang generatif kami belum pernah berani. Ya, karena apa? Kebun kami masih belajar berbuah. Ya, kebun kami masih belajar buah. Kami kalau ditanya, itu kadang-kadang kami nggak bisa jawab. Cuman kami bisa menyarankan. Ayo kita coba cara seperti ini gimana. Nah, kami belum berani. Karena apa? Kami takut teman-teman. Karena apa? Dosanya nanti kepada kita loh. Hati-hati. Ya, dosanya kepada kita. Bukannya saya mengkritik, tetapi kami mengajak kepada para YouTuber harus hati-hati ya.
Jadi kalau kita membagikan, kita harus ada punya basic ilmu pengetahuan yang cukup. Jangan hanya, oh dah ini gini aja sudah cukup, gini aja sudah cukup. Nah, kalau itu terjadi dan diikuti, faktanya sampai hari ini, ya faktanya sampai hari ini, kita masih sulit mencari pohon durian yang tumbuh dengan baik. Ya, bibit itu ya dari Banyumas, Salaman, Magelang, dari Majalengka, dari Bogor, itu setiap hari ribuan keluar dari sana. Tapi ya banyak sekali yang datang kepada kami lewat telepon, lewat WhatsApp, Pak kenapa kayak begini. Karena memang tidak ada dasar ilmu. Penjual bibit pun juga ikut berperan. Ya, penjual bibit ikut berperan. Mereka lebih mengutamakan yang penting bibit saya laku. Yang penting bibit saya laku. Perkara hidup atau tidak nanti urusannya dia. Ya, itu yang membuat sampai hari ini ya perdurian kita masih jalan di tempat. Kita semakin jauh ketinggalan kalau kita tidak mau belajar. Kita tidak memadukan teknologi karena apa? Ilmu pengetahuan itu berkembang, teman-teman. Ya, ilmu pengetahuan itu berkembang. Sekarang gini ada, nggak tahu ada berapa YouTuber yang ada di Indonesia. Coba ditanya, ngerti nggak nutrisinya? Bahwa pohon durian itu nutrisinya ada, seperti manusia. Mereka kadang-kadang pupuk mikro aja nggak ngerti. Apa itu pupuk mikro? Apa itu pupuk makro? Makro ada primer, ada sekunder. Mereka nggak ngerti. Nah kalau mereka nggak ngerti, mereka bisa berbagi kemudian dicontoh orang yang lain. Celaka. Yang celaka siapa? Yang nyontoh. Ya, kapan durian kita akan maju? Dan celakanya juga banyak sekali di antara kita yang malas belajar, malas membaca. Kalau melihat video hanya sepotong-sepotong. Paling gampang bertanya. Kalau caranya seperti ini, kita akan semakin jauh tertinggal dengan negara tetangga kita. Mereka sudah lari kencang, kita masih mundur ke zaman barulah. Alasannya sederhana, pohon durian itu dibiarkan tumbuh. Mereka lupa kenapa mereka bisa tumbuh, karena apa? Ekosistemnya masih berjalan dengan baik. Ya, buah duriannya tidak pernah diambil. Kulitnya masih jatuh di bawah, daunnya jatuh di bawah, ponggenya jatuh di bawah, isinya nggak ada yang ngambil. Iya, mereka bisa tumbuh. Tetapi begitu ada yang namanya manusia mengambil, ada sesuatu yang hilang. Dan itu berakibat fatal. Dan yang nggak ngerti dikiranya baik-baik saja. Baik memang 1, 2. Tetapi ya kenapa baik? Karena mereka bisa bertahan. Yang mati bisa jadi ratusan, puluhan. Ya kan? Ini yang tidak kita sadari. Karena itu sekali lagi pada kesempatan hari ini kami mengajak kepada teman-teman yang suka berbagi, tolong hati-hati ya, teman-teman bekali dengan ilmu pengetahuan. Ya, belajar. Jangan hanya mengejar apa ya? Jangan mengejar apa itu istilahnya subscriber. Jangan mengejar. Kalau niatnya berbagi. Ya, kalau niatnya berbagi. Ya, oke teman-teman, ya. Semoga ya apa yang kami kemukakan ini tidak ada yang merasa tersinggung. Karena apa? Kita sama-sama belajar dan kami mengajak kepada teman-teman agar apa? Perdurian di Indonesia itu semakin baik dan tidak semakin terpuruk. Oke teman-teman ya, tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.